Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala wa sholli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin Bapak dan Ibu, hadirin sekalian jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Gunung Sari Indah yang saya hormati, dan semoga Allah senantiasa memuliakan kita dengan sebaik-baik kemuliaannya. Terkadang dalam sebuah sajian kita itu lupa dengan cara menikmati sajian itu. Terhadap sajian itu kita tahu sajian itu memiliki rasa, sajian itu memiliki enak, dan bahkan sajian itu nikmat. Tapi terkadang kita lupa cara untuk menikmatinya. Bapak dan Ibu jamaah, sajian Allah di bulan Ramadan itu semuanya gaib, tidak ada yang nyata, tapi semuanya pasti nikmat. Karena segala sesuatu yang gaib itu pasti berharga, bernilai, dan tidak akan ternilai oleh mata uang apapun juga. Sesuatu yang gaib itu. Maka benar kata Allah, wahai para penikmat bulan Ramadan. Panggilannya itu siapa Pak? Ditujukan ya ayyuhalladzina amanu. Penikmat bulan Ramadan itu orang yang beriman. Dan menariknya kata iman selalu terkaitkan dengan hal yang ghaib. Yu'minuna bil ghaib. Segala sesuatu yang ghaib itu hanya diyakini, hanya diikat oleh kata iman. Yang lainnya tidak ada. Nah, menariknya di bulan Ramadan semua yang Allah sajikan ini ghaib. Semua sajiannya itu ghaib. Pintu surga dibuka seluas-luasnya. Ghaib apa nyata? Ghaib. Pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Ghaib atau nyata? Ghaib. Setan dibelenggu. Ghaib. Ghaib. Ampunan. Ghaib apa nyata? Ghaib. Man shoma Ramadan, man qama Ramadan. Ampunan Allah. Semuanya itu ghaib. Bahkan wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang akan mengasihkan, kata Allah dalam hadis qudsi itu. Bahkan mohon maaf, bau mulut orang yang berpuasa dikatakan oleh Rasulullah harum sekali. Goib apa nyata? Goib. Nyatanya apa? Ya itulah. Maka kalau janji Allah terhadap yang goib hanya satu cara kita menikmatinya, itu adalah dengan kita memiliki keyakinan terhadap apa yang telah Allah janjikan. Bahkan menariknya ketika Rasulullah SAW dalam satu momen, dan momen ini sungguh syahdu sekali. Setiap tapak kaki Rasulullah melewati satu anak tangga mimbarnya Rasulullah, dikisahkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, Rasulullah kemudian berucap, raghib afu, celaka, celaka. Naik lagi anak tangga kedua, celaka, 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 celaka. Anak tangga yang ketiga, celaka, celaka. Siapa yang celaka itu yang dikatakan oleh Rasulullah, dan menariknya tidak hanya Rasul berucap, tapi malaikat Jibril mengimani dan mengamini apa yang diucapkan oleh Rasulullah ini. Siapa yang celaka? Man adraka Ramadan falam yughfar lah. Mereka yang ketemu bulan Ramadan tapi nggak mendapatkan ampunan Allah. Hadirin, sajian Allah itu pasti nikmat. Cuma sekali lagi, terkadang cara kita yang salah dalam menikmatinya. Baik, ada 3 cara yang harus kita lakukan agar kenikmatan sajian Allah di bulan Ramadan bisa kita nikmati. Tak terasa sudah hampir 5 menit Pak. Tersisa 10 menit lagi. Saya niru Ustaz Bagong Samudra soalnya ya. Pas Ustaz Bagong Samudra di sini, saya posisi duduk di sana. Kok ya beliau tahu gitu saya. Maka saya tiru beliau ya. Bapak dan Ibu, yang pertama, yakini, imani. Tanpa banyak tanya kepada Allah. Al-imanu al-yakinu bila soal. Yang namanya iman itu bukan sebatas percaya, tapi iman itu adalah yakin tanpa banyak nanya. Itu bahasa yang paling sederhana. Kenapa? Nabi Ibrahim saat itu ingin mempertanyakan hal-hal yang gaib. Arini kaifatuhil maut. Ya Allah, tunjukkan kepadaku perihal gaib. Apa perihal gaib itu? Engkau hidupkan yang mati. Bapak Ibu, menghidupkan yang mati perihal nyata apa gaib? Kalau mematikan yang hidup
Nyata, kita bisa melihat orang mati. Tapi menghidupkan yang mati itu perkara gaib. Maka Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, seakan ingin melihat dengan indranya, ya Allah, aku ingin secara logikaku, secara rasionalitasku, aku bisa menangkap, bisa menerima yang gaib secara logika. Tapi apa kata Allah? Afalam tu'min? Kamu belum iman, kamu belum yakin. Maka keimanan paling sederhana adalah yakin, gak usah banyak tanya. Emang benar janjinya Allah? Sudah yakin, gak usah banyak tanya. Saya sudah sholat tahajud sekian lama, tapi hati tidak tenang. Teruslah tahajud dalam istiqomah. Satu, Bapak Ibu jamaah sekalian, yakin dengan apa yang telah Allah janjikan. Karena lisan kita selalu mengucapkan innaka la tukhliful mi'ad. Yang kedua, cara menikmatinya, saya bertanya kepada Bapak Ibu. Rawon, Pak, cara menikmatinya gimana, Pak? Pakai apa? Rawon. Tangan apa sendok? Sendok. Masih campur? Kan mulai terjadi perbedaan ini, Pak. Ya. Kalau mie. Dek, pakai apa, Dek? Kalau makan mie, Dek? Sumpit. Garpu apa sumpit? Apa tangan? Ya beda-beda lah di antara kita. Tapi tidak mengapa. Nanti poin yang kedua dan ketiga saya jadikan satu. Hadirin, kalaupun rawon itu kita nikmati dengan tangan, kita tetap akan merasakan itu rasa rawon. Tapi kita terkadang kehilangan kenikmatannya. Ketika ada rawon disajikan, paling enak rawon itu panas apa dingin, Pak? Panas, itu nikmatnya. Lalu kita makan pakai tangan. Lalu saya tanya, Pak, itu rasanya apa? Insya Allah tetap jawabnya rawon, Pak. Tapi ketika ditanya nikmat, insya Allah dia tidak bisa menikmati. Kenapa? Karena tangannya panas. Siapa yang bisa menjawab dengan salah pertanyaan ini? Bapak Ibu, kita berada di bulan apa? Insya Allah semua menjawab Ramadan. Tapi tidak semua orang menikmati Ramadan. Karena ada cara yang salah. Maka cara yang kedua adalah nikmati dengan ibadah. Cuma ibadah yang kedua. Gak ada yang lain. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini Allah setting, kalau bahasa kita umumnya itu default factory setting kita, settingan awal Allah di bulan Ramadan, semuanya itu tidak hanya mudah, tapi ringan dalam beribadah. Kita itu begitu ringannya untuk dekat, kita begitu ringannya untuk melekat, kita lebih ringan untuk taat kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Di luar itu kita mengalami tantangan dan ujian yang besar. Contoh, izin Bapak Ketua Takmir yang saya hormati, yang saya takzimi, sebagai warga Gunung Sari Indah kan harus menghormati beliau. Mau nanya, Pak, kalau sholat isya di masjid tercinta Gunung Sari Indah ini di luar Ramadan berapa sof, Pak? 4 sof. Masuk Ramadan berapa sof? 16. Enggak, masuk Ramadan pertama full. Kenapa beda 1 hari? Banyak perubahan, Pak. Orang untuk taat kepada Allah. Pertanyaan kedua, bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah umroh ataupun haji, misalnya ini hari Ahad. Hari Ahad bapak-bapak sholat subuh di masjid GSI. Pertanyaan saya, ini hari Ahad biasa, nggak ada Ramadan, nggak ada yang lain. Hari Ahad daily lah, harian, bapak sholat subuh di masjid GSI. Saya mau bertanya, masuk kategori sholat yang mana, Pak? A, sebelum adzan. B, saat adzan. C, setelah adzan ke masjidnya. Halo? Yang mana, Pak? Sebelum, saat, apa setelah? Mayoritas. Setelah. Lalu Bapak berangkat umroh setelah sholat subuh. Sampai di tanah suci, sebut saja kota Madinah, Bapak ingin sholat subuh di Masjid Nabawi. Pertanyaan saya, Bapak masuk kategori yang mana? Sebelum, saat, apa setelah? Sebelum. Berapa lama? 1 jam. Pertanyaan saya sederhana, kenapa kok gampang berubah? Di GSI setelah azan, sampai di tanah suci sebelum dan 1 jam sebelum. Kenapa mudah dan ringan kita untuk dekat sama Allah di tanah suci? Kenapa? Karena banyak lapis-lapis keberkahan yang membuat kita itu lebih ringan untuk mendekat ke Allah, dan itu sudah settingan Allah. Di tanah suci harus kita akui lapis-lapis keberkahannya beda dengan di kota Surabaya. Tapi kita yang di Surabaya gak usah nyari ke tanah suci dulu lah saat ini. Kenapa? Ada momen bulan Ramadan yang penuh juga dengan lapis-lapis keberkahan. Kita nyaman, nikmat untuk bisa mendekat kepada Allah. Tidak hanya sekedar mudah sekali lagi, tapi ringan.
Tolong dijawab. Contoh yang ketiga, ini hanya analogi tapi untuk memberikan kesadaran kepada kita Bapak Ibu sekalian. Ini nggak ada kaitannya dengan Ramadan. Bapak Ibu jawab saja secara logika. Mana yang Bapak sukai, Ibu sukai? Yang menurut Bapak Ibu mudah. A. Puasa yang mana? Yang paling mudah. A. 6 hari berturut-turut atau 30 hari berturut-turut. A atau B? A. Kenapa? Pendek. Oke. Sekarang saya masukkan Ramadan. Bapak lebih mudah puasa A. 6 hari Syawal atau B. 30 hari Ramadan? 30. Ya kok sekarang berubah jawabannya Pak? Harus kita akui 30 hari Ramadan itu lebih mudah. Secara fakta, secara rasa ternyata lebih mudah. Kenapa? Karena memang Allah setting sekali lagi. Kita itu mudah untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Maka seakan-akan Allah ingin menguji hambanya yang benar beriman itu hanya pada satu tas dalam 12 bulan itu hanya bulan Ramadan. Jika di luar Ramadan kita tidak taat dengan Allah, kita jauh dari Allah, mungkin kita punya alasan yang lain Pak. Apa? Ini bukan salahku ya Allah, tapi kan gangguan setan. Tapi di bulan Ramadan Allah menjawab apa kira-kira Pak? Kalau ada yang masih berucap seperti itu, apa jawaban Allah? Loh, setan loh, aku belenggu. Alasanmu nggak aku terima. Lalu kemudian kita beralasan, aku nggak mampu ya Allah, puasa nggak mampu, sholat tarawih nggak mampu. Apa jawaban Allah Pak? Bukan kamu nggak mampu, karena semuanya sudah aku ringankan. Masalahnya cuma satu, kamu nggak mau untuk mendekat kepadaku. Bapak Ibu, Allah sudah setting kita itu ringan dekat sama Allah. Lihat saja lah. Sajian mulai awal sampai akhir. Kalaupun kita di tengah-tengah kendor, Allah hadirkan malam Al-Qadar untuk menjadi penyemangat kita untuk dekat sama Allah. Intinya Allah sudah siapkan sajian ternikmat. Seakan-akan Allah mengatakan, bukan kamu nggak mampu, wahai hambaku, kamu memang nggak mampu dekat sama aku. Bapak dan Ibu jamaah sholat Isya dan Tarawih Masjid Gunung Sari Indah, dan yang terakhir adalah kebersamaan, cara menikmatinya Pak. Kenapa kebersamaan? Karena rentetan ayat-ayat Ramadan ditutup dengan kalimat la'allahum yattaqun, dengan kebersamaan agar mereka bertakwa, bukan agar kamu bertakwa. Maka kebersamaan itu tidak harus sama. Kebersamaan itu tidak harus bersama-sama dalam satu visi. Tapi kebersamaan yang dimaksudkan pada Al-Baqarah sebagai penutup ayat Ramadan ini adalah tentang kebersamaan yang memberikan kenyamanan. Maka lihat kalimatnya, saya persingkat hanya 2 kalimat di awal-awal. Sesungguhnya boleh suami istri itu berkumpul Pak di malam hari. Uhilla lakum lailatas syiyam rafathu ila nisaikum, boleh campur. Pertanyaan saya sederhana, kenapa kok penutup ayat Ramadan itu menunjukkan aktivitas yang dalam tanda kutip tabu bagi kita bahas di bulan Ramadan, tapi Allah nggak tabu membahas itu. Boleh bercampur suami istri. Do you know suami istri bercampur Pak? Do you know? Suami istri makan nasi campur itu loh Pak. Soalnya ada di sini Pak. Pertanyaan saya sederhana, suami istri kalau habis makan nasi campur senang apa tenang? Halo? Loh kok kayak nggak bisa menjawab gitu Pak? Sudah lama nggak makan nasi campur? Ya? Tenang. Kita lanjutkan berikutnya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Suami istri itu pakaian. Apa fungsi pakaian tertinggi? Selain menutup aurat, menjadi perhiasan, menjadi pelindung, tapi pakaian memiliki satu ikatan, yaitu memberikan rasa nyaman. Kalau pakaian kita mahal Pak, lalu kita pakai, lalu ada sesuatu yang menusuk kulit kita pakai apa kita lepas? Kita lepas. Fungsi pakaian itu nyaman, sebagaimana yang tadi. Maka kebersamaan itu menghasilkan satu kata, kenyamanan. Kalau bahasa saya, ketenangan. Maka bulan Ramadan, sebuah nilai terbesar adalah bagaimana bulan Ramadan itu menghasilkan ketenangan dengan sebuah prinsip kebersamaan. Jika Ramadan membuat kita tidak tenang, jangan salahkan Ramadan, salahkan cara kita menikmati bulan Ramadan. Ini yang dapat kami sampaikan, melebihi 1 menit dari jamnya Ustaz Bambang Samudra. Mohon dimaafkan, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.